Andoko bisa bantu saya break dulu sebentar 5 menit. Bapak Andoko bisa bantu saya untuk baca di kolom chat atau untuk ini ya di pertanyaan langsung ya. Karena saya lihat di sini sudah mulai ini ya, banyak yang bertanya, terutama di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan Pak Andoko dan Pak Dokter, waktu dan tempat saya siapkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di Zoom meeting malam ini ya. Jadi dengan menghemat waktu, saya langsung lihat di kolom chat. iTera Pro dan iTera Classic, maksudnya bedanya apa gitu ya pertanyaannya ya. Jadi sama, iTera Pro dengan Classic sama, fungsinya sama. Cuman satu lebih cepat, ya, yang satu agak lambat sedikit. Selisih waktunya, misalnya kalau kita pakai Classic, misalnya kita bisa dapatkan hasilnya 3 hari, kalau Pro mungkin 1 hari sampai 2 hari. Tapi hasilnya tetap sama ya. Punya problem dengan waktu. Oke, apa ada reaksi bagi orang yang kita terapi setelah dia divaksin? Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Mau bantu jawab? Ya, saya bantu sedikit untuk tambahan kenapa kita vaksin tidak boleh kita melakukan blow. Jadi vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, biasanya dikasih ke dalam tubuh kita, namun begitu kita blow, itu reaksi negatifnya adalah vaksin tersebut menjadi tidak efektif lagi. Jadi saran kita yang terbaik adalah hari setelah vaksin baru boleh blow. Jadi vaksinnya itu nggak efektif ya, jawabnya gitu. Jadi untuk Ibu Rina, begitu jawabannya Bu Rina. Ya. Jadi vaksin virus yang dimasukkan ke dalam tubuh, kalau kena blow, takutnya virusnya jadi makin hilang gitu ya, untuk efek bisa bantu menguatkan vaksin. Jadi fungsinya jadi nggak ada. Iya, tidak efektif gitu. Betul. Terus pertanyaan selanjutnya, dokter tanya dong, kalau yang pasang gigi yang diselongsong apakah boleh di blow? Ya, kalau untuk gigi yang sudah diselongsong itu tidak masalah di blow. Itu untuk gigi nggak ada masalah, silakan blow aja. Oke, pertanyaan lanjutan. Thank you dokter. Saya blow di orang alergi. Saya blow di orang alergi, katanya kulitnya semakin kering dan tambah gatal. Apakah ada efek seperti itu? Silakan dok. Nah, untuk kulit yang alergi itu kalau kita blow memang bisa ya reaksinya kelihatannya seperti kering ya. Dan juga gatal itu ada proses detox gitu. Jadi kalau kulitnya kering, kelihatan kemerah-merahan atau keluar cairan gitu seperti kemerah-merahan, nah itu adalah proses detox. Bisa lihat di PDF dari efek samping dari pemakaian alat iTera Care. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan waktu terapi antara iTera Pro dengan iTera Care? Maksudnya iTera Classic ya. Karena sepertinya iTera Pro lebih bagus, bagaimana cara pemakaiannya agar iTera Care bisa menghasilkan kualitas hasil pengobatan seperti iTera Pro. Silakan dok. Jadi untuk pemakai iTera Pro itu biasanya yang saya sudah pernah lakukan itu biasanya waktunya itu lebih singkat daripada pemakaian iTera Care Classic. Jadi waktu ya biasanya untuk terapi dengan klasik saya butuh 30 sampai 45 menit untuk melakukan terapi misalnya di saraf kejepit, namun dengan iTera Pro biasanya sudah cukup 15 sampai 30 menit sudah kelihatan jelas itu perbedaan dan sudah lebih efektif lah, lebih cepat itu hasil kerjanya. Dan pemakaiannya juga bisa untuk
banyak pasien. Jadi kalau satu hari banyak pasien, umpama 10 pasien langsung di blow terus menerus sampai 8 jam pun alat Aethera Care yang Pro itu mampu ya bertahan. Jadi tidak mati biasanya. Namun kalau Aethera Care 1 jam sudah mati ya itunya. Jadi mesti nunggu lagi. Oke, pertanyaan lanjutan, umur 78 dok, ada Parkinson, terus ada gangguan menelan dan hipersalivasi, harus bagaimana dok? Kalau untuk hiperplasi saliva itu biasanya ada masalah di gangguan otak. Gangguan otak ya, itu Parkinson juga ada gangguan otak ya. Itu kita blow di daerah yang di daerah hemiplegi ya, darah tinggi atau hemiplegi. Nah itu bisa lakukan di blow yang meridian tengah itu lebih lama. Kemudian di daerah kepala, di belakang kepala, dan di daerah belakang lutut itu. Kita lakukan lebih lama lagi blow-nya di daerah situ. Serta daerah mulut sama hidung biasanya kita lakukan tambahannya. Oke, lanjutan dok. Apakah orang yang matanya sudah dilasik belasan tahun yang lalu boleh di blow? Orang tersebut menderita mata kering, di mata setiap hari harus tetes obat mata. Apakah bisa terbantu dengan blow Aethera Care? Dokter? Untuk mata kering atau orang yang sudah dilasik, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Lagi ada ganggu. Oke, mohon maaf ya. Jaringan Pak Dokter lagi ada gangguan. Ini saya lanjut di pertanyaan lain. Mohon tanya apakah di kantor ada stok Pro? Pak Dokter sudah kembali ya? Iya. Ya, jawab pertanyaan tadi. Ya, pertanyaan tadi, dok. Orang tersebut menderita mata kering di mana setiap hari harus tetes obat air mata. Apakah bisa terbantu dengan blow Aethera? Bisa, nggak ada masalah itu. Tapi jangan fokuskan di matanya ya. Jadi kita lakukan blow dengan volume 2, kita sambil lewat aja. Jadi yang penting gelombangnya itu yang mengenai mata. Itu. Demikian juga untuk orang-orang yang ada menderita glaukoma itu juga sama terapinya. Jadi hasilnya rata-rata pasien glaukomanya makin membaik, pasien katarak juga membaik, pasien miopia juga membaik. Dengan gangguan penglihatan juga makin membaik. Oke, lanjut. Mohon tanya, apa di kantor ada stok yang Pro, garansi, promo apa? Selanjutnya kalau bisa jual, apakah posisi saya jadi diamond? Saat ini posisi saya silver. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan pembelian 1 unit Pro, bisa di-upgrade ya di posisi yang sekarang, jadi bisa menjadi diamond. Bisa upgrade, tapi kalau Bapak Ibu posting di bawah, itu posisi Bapak Ibu tetap sama, tetap silver ya, cuman Bapak Ibu dapatkan bonus dari postingan diamond tersebut. Untuk stok ready ya, untuk stok ready. Oke, lanjutan. Pertanyaan, saya sudah diterapi 4 kali, lalu saya vaksin booster. Saya sudah terapi 4 kali, lalu saya vaksin booster. Setelah 8 hari lalu saya lanjutkan dengan terapi dan saya rasakan badan terasa hangat. Dan besok harinya setelah bangun saya merasakan urat-urat belakang ditengkuk itu pada kaku dan berlanjut 2 hari. Dan pada hari ketiga setelah diterapi dirasakan kembali normal dan nyaman. Apa yang menyebabkan kejadian itu? Dok, silakan. Nah, itu tandanya vaksinnya itu bekerja, Pak. Jadi kalau vaksin itu bekerja, memang biasanya ada tanda-tanda seperti demam, ya, atau gejala-gejala seperti pegal-pegal itu biasa itu sebetulnya. Jadi seperti yang Bapak rasakan itu badan terasa hangat,
terus urat-urat belakang kaku, pegal seperti begitu, itu berarti normal, Pak. Namun kalau imun tubuhnya sangat tinggi, katanya tidak akan merasakan apa-apa. Jadi sebelum vaksin, ya, saya udah uji klinis. Sebelumnya vitamin D3 saya sangat rendah. Jadi sebelum pandemi ini rendah, ya, saya pernah vaksin. Nah itu rendah, itu badan pegal-pegal, agak meriang-meriang. Namun setelah pemberian vitamin 20.000 setiap hari sampai beberapa bulan, kemudian kita lakukan vaksin lagi, hasilnya itu di badan kita tidak akan demam, tidak akan pegal-pegal, dan tidak akan merasakan apa-apa. Jadi aktivitas seperti biasa. Jadi tanda yang Bapak rasakan itu adalah sebetulnya imun tubuhnya masih lemah, masih rendah, Pak. Saya bisa sedikit ya. Saya bisa memberikan sedikit tip untuk saat ini. Jadi banyak pasien, banyak member yang bertanya kepada saya mengenai masalah Omikron, ya. Jadi mengenai Omikron ini sebetulnya sampai hari ini, ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri di Amerika tidak ada obat, sama sekali tidak ada obat. Dan intinya yang paling penting kita pengobatan Omikron itu adalah berdasarkan simptom atau gejala. Kalau bila sudah demam, kita bisa memberikan antibiotik seperti azitromisin atau golongan cephalosporin, kemudian ditambahkan obat demam, lalu kita tambahkan kalau ada batuk pilek, kita kasihkan obat batuk. Nah, kalau ada radang tenggorokan, kita kasih obat peradangan tenggorokan, misalnya golongan prednisolon atau golongan dexamethasone. Selanjutnya yang terpenting adalah vitamin D3-nya. Hasil uji klinis, pasien kalau terkena vitamin, pasien yang sakit dengan demam, bila dikasih dosis tinggi 20.000 sampai 50.000, biasanya 1-2 hari sudah sembuh atau membaik. Jadi ada beberapa kesaksian bahkan 2-3 hari mereka sudah bisa beraktivitas kembali lagi normal. Jadi banyak pertanyaan dari member bertanya kepada saya bilang sebaiknya memang harus kita perkuat imun tubuh kita dengan vitamin D. Begitu, Pak. Oke, terima kasih dokter ya sudah. Terima kasih dokter. Sudah berbaik mungkin hati ini mau sharing ya. Mungkin ini ada sedikit suara ya. Ini langsung dari luar. Saya kasih, silakan dengar ya. Ini. Waktu di Amerika kena COVID, dokternya cuma bilang, kamu mungkin orang ada, tapi kamu jangan jadi pembunuh. Karena COVID itu, Omikron itu, dia tidak mematikan, tapi merindukan. Jadi dia itu menular, bukan menular ke orang yang imunnya rendah. Enggak, tapi dia menular ke orang yang bernafas di sekitar kita. Jadi kalau dia itu hari ketiga sampai hari ke-8 itu tidak boleh keluar, kalau bisa jangan ketemu siapapun. Karena dia pindah, karena dia lagi ganas dan aktif. Hari ketiga sampai ke hari 8. Hari ke-9, ke-10 dia melemah, maka di hari ke-10 kita boleh keluar. Kalau di Amerika, karena sudah tidak menularkan. Dia mengumpamakan kita, kenapa jangan jadi pembunuh. Karena di luar sana banyak orang yang harus kerja setiap hari dengan uang harian, belum tentu bisa beli vitamin. Jadi jangan kita menularkan ke mereka, sehingga mereka tetap harus bekerja, tapi mereka dalam keadaan tidak sehat. Makanya dokter mengumpamakan kita jangan jadi pembunuh. Hari ketiga sampai hari ke-8 itu karantina mandiri. Nah, obatnya yang dikasih dari dokter Amerika nggak ada satu pun yang dikasih. Jadi kalau kita sakit leher, kita antibiotik itu buat beresin leher kita, radang kita, tapi bukan COVID. COVID-nya itu nggak ada obatnya. Obatnya hanya vitamin D3, K2, itu sampai 50.000 per hari. Jadi pagi 20.000, siang 20.000, malam 10.000, bahkan sampai 80.000. Di Prancis dikasihnya 1.000 per hari untuk
Ditambah lagi omega supaya kita punya darah nggak kental, dan vitamin C 1000. Dan obatnya COVID itu selain vitamin itu adalah kita harus tidur, kita harus pup, kita harus makan, dan jauhin yang goreng-gorengan supaya radangnya membaik. Jadi obat antibiotiknya itu buat nyembuhin radangnya, bukan virus Omikronnya. Jadi Omikron itu hanya dari istirahat, jangan panik. Dan kalau dianjurkan Omikron tidak memakan obat-obat COVID seperti Delta, karena udahannya akan bikin kita nafasnya pendek karena kebanyakan obat dan agak sedikit budek. Jadi cukup dengan vitamin, istirahat yang cukup. Ya, jadi jangan minum obat-obat yang seperti COVID-19 yang dahulu, ivermectin lah, Avigan lah, itu bukan obatnya. Sama sekali itu bukan obat dan tidak dianjurkan. Bisa budek. Ya, cukup vitamin D3 gitu. Jadi untuk memperkuat imun tubuh cukup vitamin D3 saja. Itu obatnya untuk Omikron. Jadi pulang kerja atau pulang aktivitas dengan alat Aithera Care Pro atau Aithera Care Classic, kita lakukan selain blow di meridian, di titik limfatik, kita lakukan tambahan blow di mana lagi? Di hidung dan mulut, ya. Kita lakukan blow di hidung dan mulut supaya tujuannya adalah mematikan virusnya, ya. Supaya virusnya itu tidak bersarang di paru-paru. Bila sudah masuk ke dalam paru-paru, apa yang kita harus lakukan? Kita lakukan blow di belakang dan kita lakukan blow di depan paru-paru dengan menguji pernapasan. Untuk pasiennya kita lakukan apa? Ya besok kemudian, lagi, Mama kan nggak makan juga. Pak, itu tolong Bu Farida, tolong di mute dulu Bu. Nana ya, tolong Pak. Pak Andoko. Sudah. Oke, terima kasih. Jadi latihan pernapasan itu dengan menarik napas, kemudian menahan, dan kemudian kita blow di daerah punggung itu secara berulang-ulang, saturasi oksigennya kemudian bisa meningkat. Jadi itu tambahan buat saya, tip-tipnya untuk menghadapi Omikron, jangan takut. Omikron itu bisa kita lawan, ya, kita bisa lewatin virus ini, karena 2 tahun yang lalu virusnya sebetulnya lebih ganas daripada virus Omikron ini. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Dokter sudah sharing. Pertanyaan lanjutan. Kaki kanan lumpuh, kaki kiri setengah, ini dari Pak Amri ya. Kaki kanan lumpuh, kaki kiri setengah kuat. Tidak bisa berdiri tegak. Posisi mana yang banyak yang harus di blow, Dok? Jadi kaki kanannya lumpuh, sedangkan kirinya setengah lumpuh lah ya. Jadi tidak bisa bergerak. Itu pertanyaan menjebak. Kalau Bapak tanya seperti itu pertanyaan menjebak, Pak. Jadi pertanyaan begitu itu bukan seperti posisi mana yang harus banyak di blow. Sebetulnya kalau sudah lumpuh, itu daerah stroke, itu menyilang sarafnya. Yang harus di blow tetap sama, Pak. Dua-duanya tetap harus di blow. Porsinya pun harus sama. Oke, sudah ya Pak Amri. Mungkin Pak Amri mau komen? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Terus pertanyaan lanjutan, untuk orang yang bipolar, apakah bisa dibantu dengan blow bagian kepala? Atau nggak ada hubungannya karena penyakit bipolar bersifat kejiwaankah? Thank you, Dok. Betul. Penyakit bipolar itu adalah penyakit kejiwaan. Itu genetik. Jadi kalau dan kejiwaan tidak nggak bisa ya? Untuk Aithera Care atau Aithera Pro. Tidak bisa. Itu kelainan jiwa, genetik. Penyakit kejiwaan itu harus diterapi dokter psikiatri. Oke, lanjut.
ada orang yang sudah di blow, kaki yang biasanya ngilu selalu kebantu dengan Aithera. Tetapi kemarin orang tersebut bilang, kemarin malamnya kakinya ngilu lagi. Di blow pakai Aithera sudah tidak mempan lagi katanya. Ngilunya bisa sembuh kalau lagi berjalan, tapi kalau lagi tiduran, ngilunya kambuh lagi. Sebagai info, orang tersebut sudah pakai Aithera sekitar 2 minggu. Apakah termasuk healing crisis? Bukan. Itu terapinya kemungkinan salah. Kalau terapi yang benar, mungkin ya. Recording stopped. Ibu Lina kembali harus pelajari lagi cara blow yang benar seperti apa ya. Biasanya dari titik meridian, titik limfatik, baru di blow di bagian yang bermasalah. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi kalau anggota keluarga kena Omikron yang di blow sebelah mana, Dok? Jadi tips yang tadi sudah saya ceritakan, kalau Ibu perhatikan tadi ya, titik limfatik, kemudian dilanjutkan ke daerah punggung, di daerah paru-paru belakang, dan paru-paru depan, kemudian daerah mulut dan hidung. Ya, saya sudah menangani pasien COVID Delta itu kurang lebih 40 orang lebih, ya sampai 50. Ya, dengan CT yang rendah semua. Dan kali ini virus Omikron, saya lihat perbandingannya virusnya itu lebih lemah daripada virus Delta. Jadi jangan takut teman-teman, perkuat Recording in imun. progress. 20.000 kalau sudah kena sampai 50.000. Itu aja. Oke, lanjut Dok. Saya mau tanya, untuk penurunan fungsi ginjal, bisa tidak diterapi dengan alat Aithera? Kalau untuk penurunan fungsi ginjal, biasanya selain blow di titik meridian di fungsi ginjal, di meridian dan limfatik, juga daerah pinggang, kita juga memberikan nutrisi seperti herbal supaya bisa melakukan detoksifikasi dari ginjalnya, sehingga fungsi ginjal urium kreatinnya bisa meningkat kembali. Jadi fungsi ginjalnya itu bisa, maksudnya fungsi ginjal bisa naik dan kemudian urium kreatinnya bisa turun. Oke, sudah ya, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan yang belum sempat saya bacakan, Bapak Ibu bisa langsung buka speaker ya, jadi bisa langsung komunikasi. Karena ini saya lihat chatnya udah banyak sekali, ya sebagian mungkin nggak kebaca ya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ibu Sri, silakan. Ibu Sri mau bertanya? Iya, selamat malam Pak. Kamu selamat malam. Jualan ini. Saya mau tanya, ini ada seorang yang karena program diet, dia itu ini Dok, pangkal paha sebelah kiri itu rasanya ngilu sekali. Apakah ini ada hubungannya dengan dietnya itu? Kan dietnya 3 bulan, ini baru sekitar 2 bulan itu merasa karena aktivitasnya kan sehari-hari enggak ini ya, sangat berat mungkin ya. Terus dia itu pangkal paha hanya sebelah kiri itu dirasa ngilu sekali. Di ronsen nggak ada apa-apanya katanya. Apa itu peradangan otot ya Dok? Bukan Bu, itu kaku otot Bu. Itu Otot. kemungkinan ototnya, iya, itu ototnya kemungkinan kekurangan oksigen aja. Kekurangan oksigen. Iya. Bukan hanya paru-paru yang bisa kekurangan oksigen, tapi juga otot kita bisa kekurangan oksigen Bu. Padahal dia olahraganya ini ya Dok, aktivitas olahraganya itu nggak berhenti itu dari apa terlalu banyak. Betul Bu. Olahraga yang terlalu over, namanya semua yang over,
itu malah berbalik nggak baik. Jadi aktivitas olahraganya justru yang mesti dikurangi. Jadi yang perlu diterapi itu selain ini dok? Dia biasanya ibu cukup sementara terapi meridian dulu karena meridian itu fungsinya untuk membici ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Iya, itu dulu. Meridian dan limfatik, Bu. Kalau yang lain-lain hanya untuk tambahan saja. Kayak umpama otot-ototnya yang fungsinya kurang atau kaku atau sakit, nah itu di blow di daerah tersebut tapi nggak perlu lama-lama sekali. Oh, nggak perlu lama. Artinya kita kan sudah tahu goalnya ini kan, bagaimana kita tanya dia supaya dia tuh pelan-pelan kita bisa dance dengan klien gitu. Pertanyaan kita tanya dia bisa dance gitu. Ya coba ibu tanya ke orangnya seminggu berapa kali olahraga, apa yang dia lakukan. Kalau dia ngangkat beban terlalu berat, itu juga bisa ototnya kaku sehingga kekurangan oksigen, Bu. Jadi namanya sesuatu aktivitas yang berlebihan, bukan hanya paru-paru yang kekurangan oksigen, jantung kekurangan oksigen, namun otot-otot juga itu kekurangan oksigen. Kekurangan nutrisi ya dok? Bukan kekurangan nutrisi, biasanya kekurangan oksigen dulu, Bu. Oh, kekurangan oksigen. Iya, itu biasanya dokter olahraga memberikan ada semprotan buat pegal atau nyerinya untuk menambah oksigennya. Biasanya mereka akan melakukan massage, kemudian memberikan pijatan lah, itu untuk daerah-daerah sekitar itu supaya aliran darahnya makin baik dan jadi ototnya bisa menerima oksigen kembali. Nah, mungkin untuk orang awam agak terdengar agak aneh gitu. Namun memang begitu, Bu. Itu sebelumnya itu mereka dipijit dok. Kalau dipijit itu enakan gitu. Tapi balik lagi gitu. Berarti itu nggak karena nggak sampai ke dalam ya. Iya, nggak boleh terlalu dalam juga, Bu. Pijitan kalau terlalu dalam, yang tidak mengenal teknik pijit untuk olahraga, biasanya dia justru ototnya akan memar. Jadi memang untuk lakukan pemijitan, untuk lakukan itu harus yang ahli, Bu. Jadi nggak boleh sembarangan. Itu kalau pemakaian juga kalau sembarangan juga beberapa kasus dari member yang saya dapatkan, mereka lakukan terapi asal-asalan, yang asal-asalan sambil tiduran, asal-asalan, hasilnya malah bawaannya pusing. Ada yang lapor habis terapi malah kepalanya muter. Karena mereka ambil alat terakhir itu mengayunkannya dari atas ke bawah, bawa ke atas. Akhirnya lama-lama mereka nggak sadar, mereka bilang udah selesai. Habis itu kepalanya pusing, muter-muter, bahkan ada yang merasa mual-mual. Jadi terapinya harus lakukan dengan benar dan continue, Bu. Jadi harus benar-benar menjiwai lah, harus benar gitu loh. Memang itu saat diurut itu memar semua dok. Jadi kalau udah memar gitu, boleh nggak diterapi atau kita tunggu beberapa hari gitu? Biasanya memar kita tidak anjurkan untuk terapi, tetap boleh. Tapi dilakukan pemijatan lagi nggak boleh. Gitu. Biasanya kalau teknik untuk memar itu bukan dikasih air panas, ya biasanya malah dikasih air dingin, Bu. RS. Jadi kalau RS itu untuk yang memar biasanya kayak gitu. Kompres ya dok? Iya, kompres. Baik dok. Terima kasih dok. Iya, Bu. Makasih Bu Susi. Makasih dok. Malam dok. Malam dok. Ya malam Bu Ranawati, silakan Bu. Oh iya.
Makasih dok. Dok, saya menyambung yang ini ya, nggak bosan-bosan nanya masalah mata nih dok. Ya, Mata Bu. saya itu kan udah nggak saya blow ya, yang sebelah kiri ya, takut. Tapi kok merah gitu, merah terus tuh gimana ya dok? Merah itu dari hipervaskularisasi dari pembuluh darah mata, Bu. Mungkin itu lagi pendarahan apa ya dok? Biasanya mau pendarahan bola mata bisa merah, Bu. Kalau di blow terlalu lama, biasanya kan efek dari volume yang panas itu bisa timbul vaskularisasinya bola mata bisa merah, Bu. Jadi caranya itu jangan terlalu lama lah kalau ke mata. Kecuali dia menderita glaukoma dengan tekanan yang tinggi, nah butuh terapi yang intensif dan maksimal, ya kita boleh lakukan 5-10-15 menit. Gitu. Nah itu memang saya terakhir periksa itu dok, ternyata silikon saya itu masih ada yang tertinggal dok. Ya, kalau silikon yang tertinggal nanti panas, Bu, nggak boleh, mesti selentas lewat saja. Oh, emang nggak boleh ya. Jadi itu harus diambil dulu dong, dok. Harus dioperasi ya. Oh. Ya, itu mesti diangkat dulu. Yang tanam kornea juga sama, atau yang pasang lensa mata juga itu juga mesti diangkat dulu. Kalau nggak mau angkat ya blow-nya sekilas gitu, dan nggak perlu lama-lama. Gitu. Jadi kalau tubuh kita sudah dipasang alat, umpamanya titanium atau besi atau apa, atau pasang ring, nah itu boleh nggak blow? Udah dibikin semacam tulisan ya, saya udah kirim ke grup. Nah itu boleh atas selintas ya, nggak boleh fokus di situ terus menerus ya. Namun anjuran saya ya kalau memang nggak perlu ya nggak usah blow di daerah tersebut, blow pinggirnya saja. Gitu. Pinggirnya. Nah, jadi untuk menghindari terjadinya efek seperti pasiennya terasa panas atau apa gitu. Terus ada pasien itu lagi itu dok, saraf kejepit ya di sebelah tangan. Nah terus dari tangan itu awalnya nggak bisa apa-apa tuh dok, nggak bisa diangkat gitu. Terus udah lumayan bagus gitu. Terus kata dia, Bu, kok jadi pindah ke leher ya sakitnya, katanya gitu dok. Itu gimana? Berarti sakitnya memang ada beberapa titik, Bu. Oh gitu. Ya bukan cuma satu titik. Biasanya memang kita terapi pasien ya, awalnya kita blow daerah punggung, daerah meridian. Nah nanti setelah selesai dia pasti bilang di sini juga sakit lagi, di sini juga sakit lagi. Biasanya banyak. Sebetulnya keluhannya bukan cuma satu, Bu. Banyak keluhannya. Nanti baru memang keluhannya banyak. Kita. Iya begitu, Bu, kira-kira. Gitu ya. Baik. Ya dok, makasih dok. Sama-sama, Bu. Dokter, tanya dong. Dokter. Iya, Bu. Selamat malam. Dokter, kalau orang yang sudah operasi katarak, sudah berapa lama itu baru boleh di-blow? Satu. Kedua, apakah ada testimoni untuk yang myom? Thank you. Kalau operasi itu biasanya batas untuk luka lah. Kita mau ngomong untuk amannya itu biasa 1 bulan, Bu. 1 bulan setelah operasi baru boleh mulai lakukan terapi, Bu. Ya. Nah, untuk myom itu banyak, itu kan di PDF tadi Pak Anton sudah tunjukkan. Untuk tumor atau malignansi, alat iTeracare ini mampu memberikan bintang 4. Itu artinya tanda produk ini sangat efektif untuk tumor, benjolan gitu loh. Asal terapinya baik, konsisten dan benar, nah itu hasilnya juga akan maksimal, Bu. Biasanya untuk myom itu kan selain titik meridian limfatik, Ibu boleh blow di daerah pusar, 3 jari di bawah pusar, Bu. Nah itu di daerah kiri kanan itu bisa myom. Jadi di
tubuh wanita itu rahimnya itu ada namanya indung telur itu ovarium kiri kanan, nah biasanya miom di daerah situ, Bu. Oke, terima kasih dokter. Dok, nanya satu lagi dok. Dok, kalau ada istilahnya laki-laki yang hasil spermanya itu kurang bagus gitu dok, apakah itu bisa nggak diterapi untuk itu dok, biar kental gitu kualitasnya? Nah, kalau untuk sperma atau kejantanan itu sudah pernah diajarin sama Master Ferry Wong. Ibu pernah ikut Zoom-nya dia nggak? Belum. Nah, itu kalau ikut Zoom-nya dia itu ada titik-titik kejantanan itu ada di belakang meridian, Bu. Meridian itu kiri kanan itu ada namanya BL, kalau nggak salah BL23 ya. BL23 kalau nggak salah BL23. Nah, coba bisa dilihat itu untuk impotensi, untuk kejantanan, untuk sperma lemah, itu semuanya di situ. Dan di situ juga titik Mingmen juga. Titik Mingmen itu Ya. Selain di titik tulang ekor, Bu, itu. Tulang ekor ya. Oh, baik. Makasih dok. Namun tidak terlepas juga harus ditambah nutrisi, Bu. Kalau spermanya encer, nah itu harus banyak nutrisi yang seperti zinc atau tambahan vitamin-vitamin yang lain ya, Bu ya. Iya. Oh, jadi di belakang ya, dekat tulang ekor ya, Dok? Betul. Di punggung sama di tulang ekor. BL23 benar, Bu? BL23 ya. Baik. Ya. Terima kasih, Dok. Ya, Dok. Selamat malam, ini dengan siapa? Pak Amri, Dok. Oh ya, saya mau nanya, Dok. Kalau untuk yang terapi untuk di blow di posisi di kepala, bagaimana yang terbaik, Dok? Nah, namun ketika untuk di wajah, apakah mata itu merem atau melek, Dok, waktu di blow-nya? Posisi kepala untuk tujuan apa, Pak? Ya, sering pusing, Dok. Dok, pusing ya? Hah? Iya, Dok. Pusing. Sering pusing. Cara terbaik bagaimana, Dok? Darah tinggi atau darah rendah? Darah rendah. Darah rendah itu boleh blow di kepala. Itu daerah puncak kepala itu nggak ada masalah, Pak. Di daerah depan sini. Ubun-ubun ya, Dok? Ya, ubun-ubun nggak masalah. Dia bisa menambah, kayak orang yang HB-nya rendah juga disaran boleh untuk puncak kepala sini. Dari depan sampai belakang itu silakan, Pak. Namun kalau hipertensi itu nggak boleh. Nah, kalau untuk mata sebaiknya memang merem, Pak. Jadi waktu kita merem ya, Dok ya? Iya. Merem atau lebih baik dikasih merem ya, Dok ya? kasa, merem, Pak. Iya. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama, Pak. Ya, Dok. Ada teman saya, kalau dia menstruasi itu tidak setiap bulan datang. Pak masuk ini tadi. Halo. Halo. Ya, dengar, baru. Halo, Dok. Silakan lanjut. Ya, dia tidak setiap bulan datang bulan. Dia kira-kira 3 bulan, 4 bulan barusan datang sekali. Tapi pas datang bulan itu banyak banget. Kayak orang pendarahan, kayak banyak banget ya. Pokoknya dia harus sampai berlapis-lapis dia punya Softex. Itu apakah bisa dibantu dengan Aithera Care? Ya, ada kesaksiannya, tapi orangnya yang tidak mau dipublikasikan, pasien sendiri datang bulannya bisa 6 bulan sekali, bahkan 6 sampai 8 bulan sekali. Wanitanya masih sangat muda, masih produktif. Ya, belum ada umur 35 tahun. Nah, itu efeknya karena dia kerjanya terlalu berat ya. Dia kerjanya satu terlalu berat, yang kedua dia kurang konsumsi vitamin, ketiga dia
terlalu capek lah, dan hormonnya jadi nggak seimbang, agak stres gitu. Jadi hormonnya kacau balau. Saya lihat ini dilakukan terapi alat Aethera Care, saya bantu terapi, baru 1 minggu saya lakukan terapi, dia langsung datang mens. Nah, saya blow di daerah mana, Bu? Di meridian, di limfatik, kemudian saya blow lama di daerah rahim. Daerah rahim. Nah, rahimnya yang saya blow itu di daerah ovarium sama uterusnya. Itu tempat telurnya. Jadi kiri kanan di bawah di bawah panggul gitu loh. Jadi pas di daerah lipat paha kiri kanan di blow di situ yang agak lama. Kemudian tengah-tengahnya di daerah pubis di tengah-tengah. Terus belakangnya itu di tulang ekor. Nah, hasilnya 1 minggu, kemudian dia mens banyak. Terakhir saya lihat saya tanya juga, saya follow up. Menstruasinya sekarang udah mulai teratur. Oke, berarti bisa ya, bisa dibantu ya. Bisa, Bu, sangat bisa. Terus karena kalau begitu. Oke, kalau umpamanya untuk orang yang sudah hampir mau menopause mungkin ya, udah umur 40 akhir atau apa, itu apakah bisa diperpanjang? Maksudnya jangan sampai cepet-cepet menopause gitu loh. Kalau mau menahan menopause biasanya dikasih hormon ya, obat hormon, atau dikasih nutrisi seperti stem cell, Bu. Yang saya pernah berikan itu dikasih nutrisi yang bagus untuk stem cell yang sejenis hormon begitu. Nah, itu dia bisa menunda menopause-nya. Jadi kulit juga makin bagus, menopause-nya juga ditunda gitu. Jadi ada nutrisi tertentu yang untuk menunda menopause gitu loh. Oh, berarti bukan dengan blow ya? Kalau blow saya belum ada pengalaman, Bu. Itu jujur saya belum ada pengalaman. Oke, yuk makasih, Dok. Iya, sama-sama. Malam. Ya, silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Dok, masalah lipoma, Dok. Boleh tanya? Silakan Ibu. Yaitu lipomanya besar sekali ya, sampai 20 cm. Lipomanya di mana, Bu? Di tangan sebelah kanan, lengan, di bawah pundak. Lipoma ini kita sebetulnya sudah banyak kesaksian. Namun belum ada yang diekspos, Bu, di grup atau di mana banyak sudah lakukan terapi, lipomanya itu mengecil, Bu. Itu biasanya berapa lama ya kelihatan ininya mengecilnya? Juga ada member yang lipomanya di seluruh tubuh, Bu. Nah, berapa lama terapi? Ada yang 2-3 bulan, 4 biji lipomanya hilang. Namun selanjutnya beberapa biji lagi 2-3 bulannya kemudian. Jadi berapa lama bisa hilang, itu juga tergantung berapa banyak terapinya, Bu. Kalau lipoma makin sering terapi, 2-3 kali terapi dalam 1 hari, itu hasilnya bisa lebih cepat, Bu. Ini besar sekali soalnya 20 cm. Bisa, Bu, itu nggak ada masalah. Karena lipoma itu lemak yang tidak lisis dan dia menggumpal, mengeras, dan dia membentuk benjolan, tumor. Nah, tumornya ini tumor jinak, itu nggak ada masalah. Bukan hanya lipoma saja, tapi kista ateroma yang ada semacam nanah atau bisul di atasnya, ada hitam itu di atasnya, nah itu juga bisa, Bu. Jadi Ibu harus lakukan rajin terapinya. Di itunya, di blow-nya kira-kira 10 menit atau berapa menit ya, Pak? Kalau lipoma ya waktunya lebih lama lah, Bu. Misalnya benjolan begitu nggak bisa cepet-cepet itu. Itu mesti waktunya cukup lama. Boleh 30 sampai 1 jam itu. Di daerah itunya, daerah lipomanya, Pak.
Ya maaf, ada gangguan teknis. Ya, daerah Di lipomanya. daerah, oh gitu. Satu lagi ya Pak, ini masalah gatel-gatel kayak alergi apa kena bakteri gitu ya. Dia kalau udah di blow itu menghitam. Udah gatalnya berhenti, tapi besoknya pindah lagi gitu. Itu kira-kira sakit apa ya? Itu gatal apa ya? Apa ada bakteri atau gimana ya? Maaf Bu, bisa ulangin Bu. Maaf ada gangguan saya. Untuk ini ya, ada yang gatal-gatal. Itu kalau sudah di blow, jadi coklat. Merah terus jadi coklat, itu enak. Tapi besoknya pindah gitu. Apa itu bakteri atau apa ya kira-kira? Harus pakai obat apa lagi selain di blow? Itu kemungkinan jamur bisa Bu. Selain bakteri, jamur juga bisa itu. Oke. Jadi dibantu salep mungkin ya Pak ya? Ya betul Bu. Maaf. Oh iya. Ya udah Pak, makasih. Selamat malam dokter. Malam dok. Ya Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Oke, selamat malam Pak Anton. Selamat malam dokter. Ya silakan Pak. Dokternya kayaknya lagi ini ya, ada gangguan. Ya apa-apa, saya asistennya. Ini ya Pak Anton bisa menjawab. Lagi nangani bisa menjawab nanti dia. Ya silakan. Vertigo ya Pak ya. Saya lagi nangani kasus vertigo. Dia pulang dirawat Pak, vertigonya masih ada. Itu muternya. Titik blow-nya kira-kira yang diperbanyak di mana? Di kepala atau di mana Pak? Oke, jadi kalau untuk vertigo itu kan memang ada titik meridian limfatik ya, terutama di bagian kepala juga di bagian belakang ya, Pak Ahmad ya. Bagian tengkuk, bagian belakang kepala ya, di meridian itu udah wajib. Oke, tambahkan titik di kaki sebelah kanan dan kiri itu 3 sampai 4 jari di atas mata kaki ya. Mata kaki bagian ya. dalam di sana di terapi itu untuk vertigo ya. Saya juga kemarin pernah vertigo sekali. Setelah saya terapi di bagian tengkuk, bagian belakang kepala, saya sudah agak ringan kepalanya, tapi ya memang namanya kalau vertigo itu kan keseimbangan itu kan nggak enak sekali ya. Pusing kayak mau muntah. Terus saya coba memang dia muntah tambahkan terapi di atas mata kaki bagian dalam. Biasanya kan ya. Dia ada semacam healing krisis Pak. Setelah di blow kadang-kadang sering puyeng gitu. Iya betul Pak. Betul. Gitu. Jadi memang ada kalau untuk vertigo yang di satu saat ya kan sakit ya Pak ya. Jadi maksudnya udah datang vertigonya itu memang kita nggak tahu itu kapan datang. Ya bisa setiap saat, dan itu sangat mengganggu sekali ketika vertigo itu datang. Ya kita usahakan ya kalau memang ada obat, kita minum obat untuk vertigo ya sudah agak redahan, sudah mendingan. Nah kita yang perlu kita terapi itu ya bagian itu ya, jadi kita rutinkan. Jadi waktu ketika memang untuk pencegahannya, karena alat Aethera ini kan bersifat naturopati ya Pak Ahmad ya, dia mengobati masalah penyakit itu dari sumber masalah. Ya, jadi kalau ketika memang sudah sakit terganggu vertigo itu sangat mengganggu sekali, itu kita minum obat dulu, setelah reda ya baru kita bantu terapi di tempat-tempat yang memang sudah direkomendasikan. Nah, jadi rutin di situ tiap hari ya. Jadi bukan cuma waktu sakit kita terapi, karena kalau udah sakit terapi itu ya udah sangat mengganggu ya harus minum obat ya, Pak ya. Minum obat dulu untuk vertigonya. Dan reda udah sekarang baru saya saranin bantu minum obat Pak. Ibu obat dari diminum aja. Diminum aja untuk memang kalau untuk vertigo itu juga sangat gampang ya Pak. Tensi juga sih Pak, dia ada tensi juga. Ada tensi juga. Oke. Pak dokter mungkin bisa membantu. Tapi tulang belakang nggak jadi masalah Pak ya pas tulang belakang di ini, tulang belakang kepala itu untuk vertigo. Nggak ada masalah Pak, itu blow di daerah meridian tulang belakang itu masalah.
Boleh, silakan Pak. Itu Oke, Pak tulang Ahmad. belakang kepala nggak jadi masalah. Enggak ada Belakang kepala nggak masalah. masalah dok ya? Ya, nggak masalah. Tapi Ya titik memang ada tambahan tensi itu, dok. yang penting jangan ubun-ubun Pak. Leher boleh. Leher. Tulang meridian, ya, meridian semua. Terus yang titik tambahan itu yang terpenting untuk vertigo itu adalah mata kaki, 3 jari mata kaki itu. Untuk vertigo ya. Yang tadi Pak Anton bilang Pak ya, 3 jari mata kaki. Nah, itu sangat efektif gitu. Lebih cepat dok ya. Dia memang kan Betul. ada gejala stroke ringan juga tadi teh gitu maksudnya teh. Dia pulang dirawat, memang hasil CT scan katanya ada gejala stroke ringan. Dari awalnya dia sering lemes, kaku, kebas. Pas dicek lab ada penyumbatan pembuluh darah ke otak, gejala stroke ringan, tapi belum terjadi stroke parah banget. Masih ada baru diagnosa stroke ringan. Memang cuma kebas aja sih dok. Gitu. Tapi alhamdulillah tadi saya terapi agak enakan, nyaman. Memang dia pulang dirawat. Masih muter katanya pulang dirawat juga. Oke, makasih dok atas penjelasannya. Iya, terima kasih Pak. Oke, silakan. Dengan Bu Farida ada raise hand. Ibu Farida silakan mau bertanya Ibu Farida. Mungkin kita akan buka dua pertanyaan lagi ya. Silakan Bu. Iya. Jadi gini dok, saya di belakang telinga itu kan bekas operasi ya dok, ya kiri kanan, buang lemak. Itu kok jadi ke kuping kadang-kadang suka kalau capek ke kuping. Terus saya di leher tuh ada brachialgia juga. Itu nyambung. Itu gimana ya dok ya? Boleh ya di terapi langsung gitu? Atau gimana? Sudah Maksudnya, di MRI nggak ada apa-apa? MRI nggak ada apa-apa. Hanya bridging apa-apa gitu dok? Istilahnya Bridging. saya nggak ngerti. Bridging itu. Istilahnya bridging. Iya. Iya. Yang Sebetulnya- kerasanya dok, dari belakang telinga tuh sampai ke dalam kuping. Kalau lagi kumat itu ya ampun, dan kayaknya setiap hari saya ngerasain kalau saya capek. Gitu dong. Iya. Itu namanya bridging, Bu. Iya dok. Nah, Hasil kalau dari itu- MRI itu bridging. Ya. Iya. Jadi untuk itu di blow di daerah meridian, di titik limfatik. Terus Ibu blow paling bagus itu blow di daerah dekat sayap, Bu. Itu. Sayap mana? Ya, sayap punggung. Di belakang itu ya dok ya? Ya, belakang. Itu ada titik khusus yang untuk ke kepala itu khusus untuk bridging. Oh, sayap punggung mohon maaf dok, di dekat belakang punggung. Belikat. Punggung mana dok? Punggung belakang. Iya, belikat. alah. Ibu ngangkat tangan itu kelihatan kan belikat kiri kanan. Nah, itu sampingnya kiri kanan tuh ada titik akupuntur khusus untuk yang ke kepala atau bagus untuk bridging. Untuk Minta epilepsi tolong juga Bu bagus. Sri nanti, kan nggak bisa sendiri, harus sama Bu Sri nanti. Saya kan leadernya Itu- Bu Sri dok. Untuk epilepsi juga bagus, Bu. Jadi punggungnya berapa senti dari leher nih, dari belakang sini dok? Berapa senti Jadi titiknya? kalau sayap kan dari belakang sini, Bu. Belakang. Iya. Di sini. Ya kurang lebih Belikat. pasti. Tapi di belakang kan dok, bukan di depan kan? Di depan Ya, atau di di belakang? belakang sini, Bu. Saya tunjukin di Oh, di sini. belakang. Di belakang sini. Oh Persis. iya. Di Nah dalam- kalau lagi nggak ada yang terapi, saya terapi sendiri dari depan boleh dok? Sini. Kalau nggak ada yang terapi ke sana butuh waktu, Bu. Jadi memang khusus untuk belakang itu bisa langsung kena. Oh. Kalau nggak salah itu BL13 ya kalau nggak salah ya. BL13 atau 15. Iya. Jadi nggak boleh dari depan, harus belakang ya dok ya? Sini belakang. Ya itu harus belakang. Iya. Iya dok, sakit banget. Tapi di MRI nggak ada apa-apanya, bridging kecil. Tapi sakitnya minta ampun. Power on. Enter aux in place. Iya. Terima kasih ya dok. Oh iya, satu lagi dok. Saya selalu ini kalau nggak minum air di blow ini saya nggak rasa minum. Jadi saya setiap hari itu 3-4 kali saya terapi ini airnya. Nah ini boleh nggak dimasukin di termos dok?
Kalau malam saya masukin ke Boleh, termos, Bu. boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Boleh, nggak ada masalah. Iya. Karena Air takut yang sudah diubah dengan alat air terakhir itu air terahertz, itu air yang sudah berenergi, Bu. Iya, betul Yang dok, ditahan. betul. Iya, saya sudah beli 2 dengan Ibu Sri dok. Ini adik-adik saya juga saya suruh pakai. Ya, terima kasih boleh, ya dok. Bu Farida, bisa testimoni Iya. setelah Ibu minum air yang diterapi dengan alat Aethera Care, apakah yang Ibu rasakan apabila Ibu minum? Sebelumnya kan belum Segar. punya alat ini. Segar dok. Segar ya? Segar banget, segar banget. Sampai anak saya juga saya suruh. Jadi pagi-pagi jam 6 itu bangun tidur saya nggak minum apa-apa. Sudah minum ini saya terapi dulu. Kadang-kadang saya kasih nanas. Habis tuh 1 mangkok besar itu, terus jam-jam 10 saya lagi. Nanti jam 2 saya blow lagi. Dan jam 6 sore saya blow, bisa 4 kali saya. Jadi nggak minum air lain, hanya minum air ini aja. Betul-betul air ya segar sudah dong. terapi ya. Manfaatnya Iya, segar ya buat iya. badan kita. Ibu merasa sebelum Iya, meminum air yang diterapi dan sudah minum kan Oh terasa ya lain perbedaannya ya. lain sekali dok. Oh, Ini iya, kayaknya iya. mau beli lagi, kemarin jatuh. Wah, luar biasa. Oke. Aduh, ampun deh. Ya terima Kalau kasih pecah dok. itu nanti bisa diganti optiknya Bu ya. Jadi Ibu nggak usah Oh, beli iya. baru, bisa bawa ke kantor itu bisa beli optiknya saja. Nah Oke. satu lagi Nanti dok, bisa satu dibantu ini sama- penting banget ini. Adik saya tuh Ya. ada sistokel, itu juga bisa digunakan itu dok. Dokter Firdianto mungkin dok, dia ada sistokel perempuan, sistokel. Sistem itu pengalaman saya itu tidak bisa, Bu. Oh, tidak bisa ya dok ya? Stokel itu saluran kecil yang ada hubungannya dan dia kan keluar terus cairan atau nanah. Nah, itu dia Enggak ada sih, enggak sampai tuh. harus dia sering keluar cairan atau nanah. Kalau dalam kondisi kering dia nggak keluar apa-apa dan si stokel itu harus dibedah, dikeluar dengan jalan operasi, Bu. Oh iya. Nah, maaf kalau alat terakhir itu nggak bisa, Bu. Iya, oke. Iya, terima kasih Dokter Firdianto. Ya, Terima saya kasih. ada Ya. pengalaman sedikit untuk para member. Pasien yang punya kelainan darah seperti talasemia, ya. Kemarin saya ketemu pasien talasemia, dia ada beli alat Aethera Care klasik. Dia sering blow, dia rajin blow. Kebetulan dia ada talasemia minor, terus plus diabetes lagi. Setiap hari dia konsumsi Aethera Hertz, hasilnya badannya yang biasanya kalau udah jam 11, jam 12 siang itu dia harus istirahat dulu atau tidur sebentar, baru dapat energi baru lagi. Namun dengan Aethera Hertz ini sekarang dia bisa aktivitas kembali sampai sore. Jadi dia minum top banget, betul. Airnya terus, dia minum terus. Sekarang dia nggak perlu istirahat terus di siang hari. Jadi dia bilang hasilnya luar biasa. Luar cuman dia biasa mau- dok, betul. Betul. Ya, Jadi kalau terima yang kasih punya dok. darah itu silakan minum air yang sudah di blow dengan alat Aethera Care. Iya, betul dok. Terima kasih dok. Terima kasih Bu Farida. Ya, Ya, silakan Bu Nina. Mau nanya, kalau kita mau blow airnya, kalau kita sekalian langsung blow di galon aquanya itu boleh nggak? Jadi sekalian banyak gitu loh, nggak usah repot-repot keluarin gitu. Ntar langsung di galon air itu kan gede, langsung kita blow itu. Jadi semuanya tidak bisa boleh. minum. Hah? Oh, raiso. Tidak boleh. Jadi Ibu tetap blow di wadah yang kaca atau wadah keramik. Ibu bisa cari di mungkin online shop ada wadah kaca besar yang bisa muat berapa liter ya. Ibu isi di situ, Ibu tiup pakai alat Aethera Care. Jangan di daerah wadah yang plastik ya, Bu ya. Oke. Thank you infonya. Oke. Jadi Bapak Ibu ya, jadi di sini kita juga tadi ada dengar testimoni ya dari Bu Farida ya. Itu sangat bagus ya, air yang diterapi dengan alat Aethera Care menjadi air energi ya, badan yang suka lemah ya. Suka lelah ya Bu ya. Jadi kita konsumsi air ini ya untuk semua umur, untuk semua usia, bukan cuma untuk yang sudah sakit atau apa enggak. Yang sehat juga minum air ini sangat bagus sekali ya Bapak Ibu ya.
Semoga ini Bapak Ibu yang sudah ada alatnya, apalagi saat ini ya Omikron ya, itu kita minum lah air yang diterapi dengan ala Aithera-Care. Ya, bagi pasien yang Omikron juga bagus untuk air yang dicas dengan ala Aithera-Care. Oke. Gula darah juga turun, Dok. Nah, gula darah turun loh dengan minum alat dari Saya gula darah puasa saya normal ya, tapi saya minum herbal juga, himohim. Tapi air ini yang sangat mendominasi ya. Karena memang saya dari pagi sampai malam itu minum ini terus. Betul, Bu. 10 menit saya ini. 10 menit. Oh, Bu, 10 menit ya? Oh. Iya, bagus banget, Dok. Luar biasa. Thank you, Farida. Iya, saya sama-sama. rasa sampai di sini untuk pertanyaan. Saya tambahin sedikit, Pak Anton. Iya, silakan. Baik. Jadi buat teman-teman ya yang aktivitasnya di luar setiap hari, pulang kerja sebaiknya blow selain titik meridian, titik limfatik dan minum air yang sudah di blow, lakukan blow tambahan di hidung dan mulut ya. Jadi tambahannya di titik di hidung dan mulut supaya virusnya mati ya. Tidak ada obat sebetulnya untuk penderita Omikron. Yang ada perkuat imun tubuh, virusnya akan lemah dan mati. Kalau konsul ke dokter atau berobat ke dokter mahal. Jadi mendingan cegah dulu, jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Begitu kira-kira Pak Anton. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Jadi itu tips ya. Nah, Pak Dokter nanti mungkin bisa share ke saya yang tadi Bapak mainkan rekaman itu ya. Mungkin kita bisa share buat teman-teman jadi sehingga menambah pengetahuan ya untuk masalah Omikron ini. Oke, terima kasih Pak. Iya, baik. Oke, thank you Pak. Jadi, saya tutup untuk sesi konsultasi malam ini ya, udah cukup. Nanti kita akan bahas